Assalamualaikum, selamat datang di kelas geografi. Perkenalkan, nama saya Rega Pradita, salah satu tutor PKBM Tarbiyatul Ummah, yakni sebagai tutor geografi kelas 12. Kali ini kita akan membahas modul 12, menata wilayah kehidupan, unit 2, menata Indonesia semakin maju. Di sini kita masuk ke materi tata ruang di Indonesia. Ya, ada rencana struktur tata ruang kawasan perkotaan metropolitan, rencana umum tata ruang kawasan perkotaan, rencana detail tata ruang kawasan perkotaan, dan rencana teknik ruang kawasan perkotaan, serta rencana tata bangunan dan lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penata ruang, perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan 5 hal. Yang pertama, sistem. Yang kedua, fungsi utama kawasan. Yang ketiga, wilayah administratif. Yang keempat, kegiatan kawasan. Dan kelima, nilai strategis kawasan. Berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2007, kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Untuk melaksanakan rencana tata ruang, diperlukan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS seperti dalam amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi sudah sesuai dalam setiap rencana tata ruang pemerintahan. Jika rencana tata ruang belum dilakukan kajian melalui KLHS, maka tidak boleh ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri. Artinya, rencana tata ruang tersebut belum bisa dilaksanakan. Hambatan-hambatannya yaitu yang pertama, pemanfaatan dan pengendalian ruang belum efektif. Yang kedua, lembaga penyelenggaraan penataan ruang belum efektif. Yang ketiga, sistem informasi penunjang pembangunan belum optimal. Kemudian potensi konflik pemanfaatan ruang masih tinggi, adanya kesenjangan antar wilayah di Indonesia, dan adanya disparitas ekonomi antar wilayah di Indonesia. Mengatasi permasalahan tata ruang. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk penataan ruang. Yang kedua, penguatan kerjasama pemerintah daerah. Kemudian peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang dan pemberian sanksi untuk menangani para pelanggar tata ruang. Nah, pengembangan wilayah melalui pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu adalah proses pembangunan baik pengolahan lahan, penataan kota, pengembangan ruang bisnis, penataan pemukiman masyarakat, serta berbagai pembangunan lainnya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup memberi penjelasan tentang konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada kelanggengan sektor ekonomi. Adapun konsepnya adalah tidak ada pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya alam, tidak ada dampak pada kerusakan lingkungan, dan kegiatan pembangunan harus meningkatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Prinsip-prinsip dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pemerataan dan keadilan sosial. Maksudnya adalah proses pemerataan pembangunan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi di semua daerah secara adil. Yang kedua, menghargai keanekaragaman. Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan juga adat. Yang ketiga, pendekatan integratif, yaitu penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu atau dalam satu proses. Yang keempat, perspektif pada jangka panjang, maksudnya adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan yaitu berkelanjutan ekologis atau jaminan eksistensi sumber daya alam, berkelanjutan ekonomi atau efisiensi ekonomi, dan keberkelanjutan sosial atau keanekaragaman budaya.
Target yang hendak dicapai dituangkan dalam istilah Sustainable Development Goals yang sendiri merupakan lanjutan dari program Millennium Development Goals. Program NDGs sendiri diupayakan berhasil pada tahun 2000 sampai 2015 yang kemudian dilanjutkan oleh program SDGs sehingga tahun 2030. Permasalahan yang sering dialami dalam pembangunan berkelanjutan adalah kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi, masih terdapat keterbatasan akses pangan, serta banyaknya kerusakan lingkungan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.